Biarkan aku main game sepuasnya. Bab 3, Kekuatan Tinju Ilahi. Let me game in peace. Kekuatan meledak melalui tubuh Zuen seperti kilat. Dia tidak asing dengan sensasi itu, karena itu adalah perasaan yang diterimanya saat menyerap kristal energi primordial. Namun, penyerapan kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Banyak kali lebih kuat dari penyerapan kristal energi primordial bernilai 5. Berapakah nilai kristal energi primordial ini? Mengapa begitu intens? Saat Zuen terbawa sukacita, dia merasakan kekuatan lain membanjiri tubuhnya, berbeda dari kristal energi primordial. Kekuatan ini mengalir melalui tubuhnya seperti wire listrik, membuka meridian utamanya yang terselubung, membuka jalan baru yang tak biasa. Benar sekali, Vigor Kristal memang kristal energi primordial keterampilan seperti dalam legenda. Tapi, saya penasaran dengan energi primordial semut Vigor itu sendiri. Zuen penuh harap saat kekuatan seperti petir mengalir melalui tubuhnya. Energi primordial Zuen tercampur dan mulai mengalir melalui jalur baru. Zuen terkejut melihat tangannya berubah menjadi warna merah darah dengan kilau logam saat energi primordial berputar. Dia juga merasa ada sesuatu yang aneh pada tangannya. Meski tangannya tidak bertambah besar, dia merasa memiliki kekuatan besar yang ingin meledak. Sekarang, Zuen merasa ingin memukul, tapi akhirnya menahannya. Dia berada di kampus dan tidak baik jika membuat keributan di sana. Terlebih, membuat kerusakan properti publik akan membebani dia dengan biaya ganti rugi. Setelah 20 menit, amarahnya perlahan mereda. Tangannya kembali normal saat energi primordial dalam dirinya berhenti mengalir. Namun, Zuen tahu bahwa kemampuan memuncakkan energi primordial tertanam dalam jiwa dan tubuhnya. Ini tampak seperti bawaan, sesuatu yang tidak bisa dilupakan meski dia berusaha. Zuen tidak sabar untuk melihat ponselnya. Antarmuka game sudah menjadi hitam. Dia segera memulai kembali permainan dan meneteskan status darah. Ketika avatar dalam gamenya muncul, dia segera memeriksa statistik karakternya. Zuen umur 16 tahun, tingkat bentuk kehidupan, fana, kekuatan, 9. Kecepatan, 5 konstitusi, 8 energi primordial, 9 seni energi primordial, meditasi pertapaan keterampilan energi primordial, Vigor Divine Face peringkat 7. Kawan pendamping tidak ada. Zuen sangat senang. Energi primordialnya naik menjadi 9. Ini berarti kristal energi primordial yang diterima nilainya 9. Dan peringkat 7 dari Vigor Divine Face sama dengan kristal dengan nilai 7. Tanpa latihan, Vigor Divine Face Zuen sudah berada pada tingkat yang baik. Karena keterampilan energi primordial jarang, harganya tinggi. Namun, setelah memperoleh skill ini, dia akan memanfaatkannya untuk meningkatkan kemampuannya dan memunculkan kekuatan lebih besar dari biasanya. Ini membantunya melindungi diri dan membunuh musuh. Tak ada yang tidak senang memiliki banyak keterampilan energi primordial. Dalam masa lampau, Zuen kesulitan mengumpulkan dana untuk membeli kristal keterampilan energi primordial. Dan fokusnya terpaku pada budidaya meditasi pertapa. Sehingga dia kurang waktu dan tenaga untuk latihan keterampilan. Vigor Divine Face adalah keterampilan energi primordial pertamanya, dan dari namanya dan efeknya, mungkin merupakan keterampilan yang memperkuat tinjunya. Sarang semut dalam game memiliki hubungan dengan dunia dimensi di dunia nyata. Apakah ini artinya game tersebut juga akan membuat Companion Death terjatuh? Zuen merasa tertantang. Saat mulai bermain game, avatarnya juga bisa menggunakan Vigor Divine Face. Zuen sangat antusias membuat avatarnya. Menggunakan keterampilan ini untuk menilai kekuatannya. Ledakan. Avatar warna darah itu menyerang Vigor Andi, membenturkan kepalanya. Kemudian, tubuh Vigor An meledak karena tekanan tinggi. Daging, darah, dan karatas Vigor An tersebar di sekitarnya. Menjadi gumpalan,
Zhuwen terkejut dan gembira melihat hal itu. Avatar warna darah itu sebanding dengan klon. Jika bisa menciptakan kekuatan seperti itu, juga berarti Zhuwen bisa melakukan hal yang sama di dunia nyata. Dahulu, Zhuwen memerlukan beberapa serangan untuk membunuh Vigor An dan harus menyerang titik vital. Vigor Divine Fist bisa melewati pertahanan Karatas Vigor An dan menghancurkannya dengan mudah. Kekuatannya sangat kuat. Namun, meskipun Vigor Divine Fist kuat, pukulannya membuang 4 energi primordial. Dengan maksimal Zhuwen 9 energi primordial, dia hanya bisa serang 2 kali sebelum kehabisan. Energi primordial bisa pulih sendiri, tetapi lambat. Zhuwen perlu waktu 1 jam untuk memulihkan 1 poin. Dia bisa cepat memulihkan energi primordial dengan kristal energi primordial. Tetapi itu sangat boros. Walau sudah memiliki keterampilan energi primordial, Zhuwen masih hanya bisa pakai sebagai opsi terakhir. Saat ini, Zhuwen terus berlatih sabar seperti biasa, berharap takdir akan berpihak. Penggilingan membosankan, tak terbantahkan. Namun bagi mereka yang bisa membiasakan tubuh dan memanfaatkan energi primordial melalui meditasi pertapa sebelum usia 16 tahun, bosan itu tak berarti apa-apa. Sambil memegang ponsel, Zhuwen sedang asyik bermain saat merasakan ada yang mendekat. Ia melihat seorang gadis tinggi berseragam SMA sedang berjalan menuju dia. Zhuwen melihat ke sekeliling, siswa biasanya tak pernah datang ke sini, termasuk saat ini, ia sendiri menjadi satu-satunya orang di sekitar puluhan meter, sehingga memilih tempat ini untuk bermain. Jangan katakan pada Fang Ruxi bahwa Zhuwen mencarinya. Zhuwen menatap gadis yang berjalan ke arahnya, lalu menyimpan teleponnya agar tidak ada yang melihat isinya. Ini bisa menimbulkan masalah besar baginya. Fang Ruxi memiliki tinggi badan 1,75 meter dan memiliki proporsi tubuh yang baik. Meskipun tinggi, dia tidak terlihat besar berkat tubuh ramping dan latihan teratur. Kakinya panjang dan lekuk tubuhnya memikat. Dia memiliki pesona liar yang menonjol. Nama Fang Ruxi merupakan nama yang sopan untuk seorang perempuan, namun tidak sepadan dengan sifatnya yang sombong. Sebelum Acing pindah, Fang Ruxi dan Zhuwen dianggap sebagai 2 jenius terkenal di sekolah panduan. Namun, mereka tidak berada di kelas yang sama, dan karena sifat mereka yang asosial, keduanya jarang berinteraksi kecuali hanya sapaan sopan. Zhuwen lebih fokus pada pengembangan meditasi pertapa dan mengasah tubuh, sehingga mereka tidak terlalu akrab. Fang Ruxi pasti datang untuk Zhuwen, membuatnya bingung dan tidak yakin mengapa dia mencarinya. Zhuwen, saya ingin meminta bantuanmu untuk bergabung dengan tim saya pada ajang pertempuran akhir ujian kelulusan. Fang Ruxi berdiri di depan Zhuwen dan mengatakan hal itu dengan terkejut. Biarkan aku main game sepuasnya. Bab 4, Undangan Fang Ruxi. Kultivasi energi primordial diakui penting dalam pendidikan jasmani Federasi Bumi. Ada tes khusus yang dilakukan bersamaan dengan ujian masuk perguruan tinggi. Partisipasi tes pertempuran tidak wajib dan hasilnya tidak menentukan skor ujian masuk. Namun, beberapa sekolah membutuhkan hasil tes pertempuran sebagai standar penerimaan siswa. Banyak sekolah terkenal saat ini menggunakan hasil tes pertempuran sebagai salah satu kriteria rekrutmen. Hasil tes pertarungan juga sangat diutamakan untuk bekerja di zona dimensional. Meskipun Zhuwen bisa dapat kristal dimensional tanpa harus masuk zona dimensi, dia tetap mau ikut ujian pertempuran dan sekolah kultivasi. Ini untuk jalan karir di masa depan dengan zona dimensi. Tanpa terlibat dengan zona dimensi, Zhuwen tak punya sumber jalan untuk dapat kristal dimensional. Ini akan sulit menjelaskan tumbuh cepat atau hewan pendamping masa depan. Tersembunyi, dia tak akan menarik perhatian orang, seperti berlian hilang di lautan kristal. Zhuwen tak ingin berkorban di zona dimensi, tetapi ia harus bekerja yang melibatkan hal itu. Ia membutuhkan cara untuk memperoleh item dimensi tanpa curiga. Pertempuran bukan hal yang dilakukan sendiri, melainkan 4 orang dalam tim.
Keterampilan individu saja tak cukup, koordinasi tim, pemimpinan, dan sifat lain mempengaruhi hasil. Jika seseorang terakhir bertahan dalam pertempuran, rekan tim lain sudah tersingkir atau terjadi kecelakaan, skornya sangat terpengaruh meskipun ia bermain baik dan memperoleh skor individu tinggi. Zhu Wen memiliki citra baik di sekolah menengah panduan masa lalu. Namun, reputasinya menurun drastis dalam beberapa waktu terakhir. Kemampuannya pun diragukan. Fang Ruxi yang memiliki potensi menjadi juara tes pertempuran kota Guide tidak punya alasan baik untuk bekerja sama dengan Zhu Wen. Zhu Wen terkenal karena kultivasi meditasi pertapaannya. Tetapi banyak anak lain yang lebih kuat dalam mengolah energi primordial. Mereka tidak hanya mengasah tubuh, tetapi juga menyerap kristal energi primordial untuk kultivasinya. "Mengapa kamu merekrut saya?" tanya Zhu Wen pada Fang Ruxi dengan minat. Fang Ruxi dan Zhu Wen saling berpandangan. Mata mereka bersinar jernih seperti air pegunungan. "Saya ingin mencapai skor tertinggi pada tes pertempuran. Jadi saya butuh tim yang kuat. Dan kamu memiliki kekuatan itu?" ujar Fang Ruxi dengan tenang. "Kamu memperhatikan saya sejak sebulan yang lalu, kan?" tanda tanya. Tanya Zhu Wen. Fang Ruxi memandang Zhu Wen dengan saksama saat berkata dengan tegas, "Dari apa yang saya lihat, Zhu Wen adalah Zhu Wen. Dia tidak pernah berubah. Kamu tetap satu-satunya orang di SMA Guide yang saya anggap sebagai pasanganku." Zhu Wen sedikit terkejut. Dia kaget karena Fang Ruxi sangat memikirkannya. Dia merasa ada perasaan yang sulit diungkapkan. Bagaimana jika Anqing mengatakan hal seperti itu? Zhu Wen berkata dengan pandangan kritis pada dirinya sendiri. Meski dia tidak memperdulikan kekalahannya dari Anqing, dia harus mengakui bahwa Anqing jauh lebih kuat dari dia. Fang Ruxi menghela nafas. "Aku berkata satu-satunya di Guide High School. Anqing tidak pernah menjadi bagian dari kami, dan dia juga tidak akan ikut ujian masuk perguruan tinggi di sini. Apa maksudmu?" Zhu Wen terkejut. "Tidak tahukah kamu? Dia sudah pindah." Fang Ruxi berhenti dan melanjutkan. "Walaupun saya tak tahu asal-usul Anqing, saya yakin dia sudah melewati tahap fana. Usianya yang muda dan kekuatannya yang luar biasa pasti memiliki latar belakang yang istimewa. Dan kekuatannya tak perlu mempertimbangkan untuk menantangmu. Kedatangannya yang tiba-tiba dan perginya yang cepat memberikan kesan bahwa dia datang hanya untuk memukulmu. Saya bahkan membayangkan bahwa kau pernah bertemu dengannya dan melewatinya entah bagaimana." Zhu Wen sebelumnya tak pernah memikirkan hal itu, namun setelah dipikir-pikir, ternyata itulah masalahnya. Namun dia yakin tak pernah bertemu Anqing, apalagi melewatinya. "Bagaimana mungkin? Saya tak pernah bertemu dengannya, bagaimana saya bisa melewatinya?" Zhu Wen mencoba mengingat, tetapi tak menemukan jawabannya. "Mungkin saja aku memikirkannya terlalu jauh," ucap Fang Ruxi tanpa melanjutkan topik saat dia menatap Zhu Wen dan bertanya, "Jadi, apa tanggapanmu?" "Jadi, apa tanggapanmu? Karena kau mau bekerja sama denganku, tentu saja aku tidak keberatan berhubungan dengan seseorang yang kuat," ucap Zhu Wen sambil mengangkat bahu. "Itu jadi kesepakatan. Saya sudah menemukan 2 anggota tim lain. Mulai hari ini, kita 4 akan berlatih bersama setiap sore selama kelas kultivasi. Kita perlu memastikan bahwa kita bisa bekerja sama dan saling mengkoordinasikan dalam ujian pertempuran." Fang Ruxi melihat jam tangannya dan berbalik pada Zhu Wen. "Ayo kelas kultivasi segera dimulai." Saat Li Si dan Xiang Dong melihat Fang Ruxi kembali bersama Zhu Wen, mereka kaget. Mereka tahu dia pergi cari rekan keempat mereka, tapi tak tahu siapa. Setelah tahu Zhu Wen, mereka bingung. Mereka tahu Zhu Wen jenaka selama sebulan terakhir. Pertumbuhan kultivasi selalu terhambat, terutama saat pertempuran. Latihan seringkali sulit diterapkan saat pertempuran. Kurangnya latihan beberapa hari bisa memperlambat refleks seseorang, mengingat Zhu Wen tak latih selama lebih dari sebulan dan hanya asyik main game. Tampak pucat dan lelah. Kemampuan tempurnya pasti turun drastis.
Ini seperti petinju profesional, butuh waktu untuk pulih dan berlatih. Setelah tidak latihan, tak ada yang kuat tanpa usaha, hanya menjadi lemah. Ujian masuk perguruan tinggi. Meski Suen kembali, sangat sulit baginya untuk kembali ke kemampuannya. "Ruxi, Suen rekan tim keempat kami?" tanya Xiangdong dengan sikap tidak percaya. "Tidak bohong, Suen jadi rekan tim keempat kami," jawab Fang Ruxi serius. Xiangdong menatap Fang Ruxi. Lalu Suen, ia biasanya memegang hidungnya dan berkata, "Ruxi, kita semua tahu betapa berkualitas dan ahli Suen, tapi dia belum berlatih lebih dari sebulan. Walau mulai lagi sekarang, sulit baginya memulihkan tingkat lama. Target kita adalah jadi yang pertama dalam tes peran kota pemandu. Saya tak pikir Suen pilihan terbaik. Mengapa tidak cari solusi lain? Saya punya beberapa hubungan dengan Zheng Yu. Jika kamu tak nyaman minta tolong, saya yang ajak. Bagaimana? Biarkan aku main game sepuasnya." Bab 5, Tes Kekuatan. Kata-kata Xiangdong jelas setuju Suen. Tetapi Suen tak kesal. Ujian masuk perguruan tinggi menjadi kunci kesuksesan hidup rata-rata orang. Semua berharap lulus dengan skor terbaik dan tak mau ditentukan oleh orang lain. Bersekolah di sekolah terbaik, mendapat pekerjaan baik setelah lulus, bahkan masuk kelas atas sangat tergantung dari hasil ujian. Kekuatan rekan juga penting untuk keselamatan. Tak ada yang mau hidup jadi bahan lelucon. Suen juga mengincar sekolah bergengsi sebelum menerima telepon misterius. Ini memberi kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan tak membiarkan bakat terbuang sia-sia. Oleh karena itu, Suen paham mengapa Xiangdong berkata demikian. Setelah Xiangdong menyelesaikan kata-katanya, dia berhenti menatap Fang Ruxi dan mengarahkan pandangannya pada Suen. Fang Ruxi melirik Suen dan berkata, "Meskipun Zheng Yu luar biasa, menurutku Suen adalah pilihan terbaik." Di sebelahnya, Li Si berpikir dan berkata, "Kami tahu kamu memperhatikan bakat, Ruxi. Memang, Suen luar biasa, tetapi hasil tes pertempuran sangat penting bagi kami semua. Kita harus memperlakukannya dengan serius. Bagaimana kalau kita melakukan tes sederhana? Jika Suen tidak keberatan, kita bisa melakukan tes. Setelah hasil tes keluar, kita akan tahu apakah Suen cocok dengan tim kami." Li Si benar. "Saya setuju," kata Xiangdong segera. "Apa tesnya?" tanya Fang Ruxi. "Bukankah itu sederhana? Aku yang paling lemah di antara kami bertiga, biarkan Suen melawanku dalam pertempuran. Jika dia bisa memenangkan saya, dia secara alami akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim kami. Kalian tidak akan menganggapnya intimidasi, kan?" tanda tanya. Tian Xiangdong berbicara dengan cepat. Fang Ruxi tidak mengatakan apa-apa dan mengarahkan pandangannya pada Suen. Suen tahu bahwa dia harus mengeluarkan pendapatnya saat ini. Jika tidak, dia akan kesulitan untuk bergabung dengan tim. Meskipun dia tidak terlalu tertarik untuk bergabung dengan tim ini, dia masih ingin mencapai hasil yang baik untuk ujian pertempuran. Tim Fang Ruxi mungkin dianggap sebagai tim terkuat di SMA Guide, jadi tidak salah jika dia bergabung dengan mereka. Saya baik-baik saja dengan hal itu, namun pertempuran sebenarnya memiliki risiko sangat buruk jika ada yang terluka, kata Suen dengan mengangguk. Xiangdong tertawa merespon. "Suen, saya tahu kamu sudah mengembangkan meditasi pertapa. Konstitusi dan kekuatanmu pasti luar biasa. Tetapi kecepatanmu pasti kurang. Saya tidak akan memanfaatkan kelemahanmu. Mengapa kita tidak menentukan pemenang melalui kompetisi kekuatan?" Ruxi tidak dapat menahan rasa kesal saat mendengar tentang Xiangdong. Tian memiliki keterampilan dalam seni petir, yaitu jenis seni energi primordial yang membebaskan energi besar. Dia juga menggabungkan seni petir dengan tinju penerangan, keterampilan energi lain. Meskipun Tian hanya mencapai tingkat 1 dalam tinju petir, itu masih jarang bagi siswa sekolah menengah untuk memiliki kontak dengan keterampilan energi primordial. Fong tidak tahu tentang latar belakang keluarga Suen.
Tetapi dari cara dia mengolah seni energi primordial seperti meditasi pertapa tanpa bantuan kristal energi primordial tambahan. Keluarganya mungkin tidak kaya, jika dia bahkan tidak mampu membeli kristal energi primordial, bagaimana dia bisa membeli kristal keterampilan energi primordial yang mahal? Di samping itu, dalam pertarungan dengan anjing, dia tidak menggunakan teknik energi primordial apapun. Bibir Fang Ruxi gemetar, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Dia berpikir dalam hati, mari lihat bagaimana Zuen akan mengatasi ini. Zuen memandang Xiongdong dan bertanya, bagaimana kita bersaing dalam kekuatan? Meski sekolah memiliki alat untuk mengukur kekuatan, angka mati itu tidak banyak artinya. Ayo saling pukul, siapa yang mundur akan kalah. Bagaimana? Kata Xiongdong dengan mata memerah, saya pikir lebih baik kita menggunakan alat pengukur kekuatan sekolah, kata Zuen setelah berpikir sejenak. Mengapa? Apakah kamu takut aku akan mencederaimu? Xiongdong berkata sambil mengulung bibirnya. Zuen tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Dia lebih takut membunuh Xiongdong hanya dengan satu pukulan. Keahlian energi primordial Xiongdong, tinju petir, tidak menjadi rahasia di sekolah. Hanya bergantung pada kekuatan mungkin tidak cukup untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, jika Zuen menggunakan Vigor Divine Fist, dia khawatir satu pukulan akan menghapuskan lengan Xiongdong dan juga tubuhnya. Baiklah, karena kamu takut, mari kita gunakan alat pengukur kekuatan, kata Xiongdong merasa kecewa. Selama 3 tahun terakhir di sekolah menengah, semua guru dan siswa mengklaim bahwa Zuen adalah jenius nomor 1 di sekolah menengah panduan. Xiongdong secara alami tidak terlalu menerima penghargaan ini dan sudah lama ingin membuktikan diri dengan mengalahkan Zuen. Ini adalah keinginan yang dimiliki oleh banyak siswa terbaik di sekolah. Setelah Zuen dikalahkan oleh satu pukulan dari anjing, keinginan ini mereda secara signifikan. Namun, karena ada kesempatan untuk mengalahkannya, Xiongdong masih memiliki harapan dan kegembiraan. Terlepas dari itu, Zuen tetap dihormati sebagai jenius nomor 1 di sekolah menengah panduan. Satu-satunya hal yang membuat Xiongdong menyesal adalah dia tidak bisa mengalahkan Zuen secara pribadi seperti yang dilakukan anjing. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengalahkannya dengan angka dari alat pengukur kekuatan. Sekarang adalah waktu makan siang dan ruangan perangkat kosong dari siswa. Seperti biasa, Kyubei memeriksa perangkat secara pribadi untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dan bisa dikoreksi tepat waktu. Ketika Kyubei duduk di dalam perangkat pengukur energi primordial seperti pesawat ruang angkasa, tiba-tiba pintu terbuka dan dia mendengar ada langkah kaki. Saat dia melihat keluar, dia menemukan bahwa itu adalah Fang Ruxi, Xiongdong, Li Qi, dan Zuen. Ini membuat Kyubei agak terkejut karena keempat siswa ini adalah elit teratas dari kelas kelulusan sekolah menengah panduan. Walaupun Zuen sedang berkubang dalam kesengsaraan, 3 lainnya sangat diharapkan untuk melakukan dengan baik. Keempat orang ini datang ke ruang perangkat membuat Kyubei penasaran. Apalagi dia tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini. Mungkinkah mereka membentuk tim untuk berpartisipasi dalam ujian pertempuran? Bagaimana mungkin Fang Ruxi dan yang lainnya bersedia bekerja sama dengan Zuen saat kondisinya saat ini? Hati Kyubei penasaran dan dia tetap berada di dalam perangkat pengukur energi primordial untuk mengetahui apa yang terjadi. Siapa yang akan lebih dulu pergi? Kamu atau aku? Tian Xiongdong berjalan menuju alat ukur kekuatan dan berbalik ke Zuen. Tidak masalah siapa yang duluan, jawab Zuen dengan santai. Setiap orang memiliki 3 kesempatan uji, skor tertinggi yang akan dihitung. Karena tidak peduli siapa yang lebih dulu. Saya akan melakukan penghormatan terlebih dahulu, ujar Xiongdong sambil berjalan ke depan perangkat. Xiongdong menarik napas dalam-dalam saat menyalurkan seni petirnya dan mengumpulkan kekuatannya sebelum menghantamkan tinjunya ke papan tekan pada alat ukur kekuatan. Papan tekan memiliki logam paduan dan mesin hidrolik di belakangnya. Angka yang muncul di layar dipicu oleh jumlah kekuatan yang diterapkan pada papan.
Ketika Tian Xiangdong melontarkan tumbukannya, angka-angka bersinar satu persatu di layar. Angka berhenti pada 7. Tian tidak menggunakan tinju petir dan hanya mengandalkan kekuatan alaminya. Oleh karena itu, dia puas dengan angka 7. Untuk siswa sekolah menengah, angka 7 merupakan nilai kekuatan yang di atas rata-rata teman-temannya. Bersambung.